Selamat datang kembali rekan developer C++. Saya akan kembali membawakan topik share pointer memory management pada C++, sehingga kita dapat lebih memahami mengapa share pointer atau smart pointer itu layak digunakan. Di sini saya juga akan memperkenalkan perbedaan antara bagaimana memory management di stack dan heap, bagaimana vektor melakukan operasinya untuk pushback, dan seterusnya. Sini kita mulai saja dengan menggunakan vektor. Sebelumnya kita include dulu vektor headernya. Ini merupakan salah satu collection yang ada di STL. Mungkin bagi Anda yang sudah sering menggunakannya, ini tidak asing lagi. Inisialisasi saja. Person object vektor. Berikan nama person. Nah, di sini saya mau mencoba memperlihatkan bagaimana sebenarnya sesuatu yang dialokasikan stack itu apabila kita return dari suatu function. Sebenarnya yang dibalikan adalah value-nya. Nah, di sini kita akan mulai list data. Ini merupakan contoh yang sangat sederhana sekali. Jadi, tapi Anda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan dan menyesuaikannya dalam kehidupan programmer Anda sehari-hari. Nah, sini kita melakukan initial person. Ini cukup sederhana sekali, saudara-saudara. Kita langsung return saja value-nya. Nah, di sini kita menginisialisasi beberapa person. Kita buat saja 2. Person yang pertama kita kasih nama Satriani. Kita copy saja. Yang kedua nama Stify. Nah, sini kita mengkonstruk 2 buah objek, tapi objeknya ini diletakkan di dalam stack. Karena kita tidak menggunakan pointer dan kita tidak menggunakan keyword new, sehingga dia tidak akan diletakkan di heap. Jadi, objek-objek ini akan secara otomatis di-destroy pada saat function ini keluar. Nah, kita akan memasukkan kedua objek tersebut, maksud saya, ke dalam vektor. Nah, kita masukkan yang kedua. Sini kita dapat melihat nanti apa yang terjadi sebenarnya di belakang layar. Bagaimana sebenarnya proses alokasi, dealokasi, dan bagaimana prinsip copy by value tersebut dilakukan. Sini saya jalankan saja untuk pertama kali. Setelah itu nanti kita akan mendebak. Nah, di sini kita mengkonstruk 2 buah objek. Di sini kita mengcopy objek Josatriani. Nah, di sini mungkin kita bingung bagaimana semua statement-statement bisa dikeluarkan. Nah, kita akan melakukan debug sehingga mungkin bisa lebih jelas kelihatannya. Sebagai tambahan, di sini saya menambahkan pada header copy constructor. Constructor ini akan dipanggil apabila person tersebut di copy. Proses copy tersebut akan terjadi apabila kita mungkin melewatkan ke dalam parameter atau mereturn person dari function. Implementasinya sangat sederhana. Kita cukup membuat seperti ini. Lewatkan parameter constructor, reference dari person, inisialisasi namanya, dan buat marker untuk mengeprint ke konsol. Sehingga kita tahu bahwa objek itu telah di copy. Nah, di sini kita akan melakukan debug, klik 2 kali, set breakpointnya, tekan F5. Nah, kita akan lihat step by step, step over,
Nah, sampai di sini kita akan mengetahui bahwa person itu di-create. Di sini sudah kelihatan di konsol. Yang kedua, personnya akan dibuat, terus Objectify. Nah, di sini perlu kita perhatikan apa yang terjadi dengan pass by value. Jika Anda melewatkan sesuatu dengan pass by value, dengan tipe seperti ini, langsung melewatkan, maka yang dilakukan oleh function tersebut adalah mengcopy objeknya. Kita lihat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa method pushback pada person itu melakukan copy pada objek Josatriani. Nah, di sini kita melihat perbedaan antara pass by value. Kita step over lagi. Nah, di sini ada kejadian tadi kita sudah melihat copy sekali. Nah, di sini kita melihat objek Josatriani ini di copy lagi. Kemudian objek Josatriani itu di destroy, dan kemudian objek Stify yang baru itu di insert lagi. Mengapa copy Josatriani dilakukan lagi? Nah, hal ini terjadi apabila kita memasukkan array, memasukkan sebuah objek ke dalam vector, dia akan di resize. Jadi objek-objek yang lama itu akan di delete, di destroy, dan akan di copy objek yang baru ke alokasi memori yang baru. Jadi sebenarnya jika kita memasukkan suatu kepada vector, itu akan di resize dan terjadi pengalokasian memori yang baru, sehingga terjadi seperti ini. Nah, sampai sini kita akan meneruskan kembali step over. Kita masuk ke main program. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita melihat bahwa objek Stify dan Josatriani itu telah di-destroy karena kita sudah lewat dari initialize person. Dua objek ini di-destroy. Kita akan step over lagi. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa objek-objek yang ada pada vektor ini secara otomatis langsung di-deallocate. Itu merupakan salah satu keunggulan dari vektor. Jadi kita tidak melakukan memory manajemen sendiri terhadap objek-objek yang ada di dalam, karena dia langsung otomatis mendelete sendiri. Karena kita melakukannya dengan person yang kita letakkan ke dalam stack. Kita tidak melakukannya dengan cara reference. Jadi hal itu otomatis dilakukan oleh vektor. Nah, kita cermati lagi di sini bahwa kita melakukan copy objek Josatriani. Nah, coba bayangkan jika objek ini merupakan sesuatu yang membutuhkan alokasi memori besar. Berarti Anda bisa bayangkan bahwa operasi yang akan dilakukan itu sangat besar. Kita harus mempertahankan objek yang lama, kita mengkopikannya lagi, dan kemudian kita mendestroy objek yang lama, memori yang lama. Anda bisa bayangkan bagaimana resource itu digunakan dengan boros jika penggunaannya seperti itu. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi pointer sehingga kita tidak perlu melakukan copy lagi karena yang di copy adalah addressnya. Nah, di sini kita ubah. Kita tidak lagi menggunakan person object, tapi kita menggunakan pointer to person. Nah, kita ubah deklarasinya di sini juga. Nah, di sini kita menggunakan dan kita mengalokasikan person karena kita sudah menggunakan reference, tidak value lagi, kita menggunakan arrow atau tanda panah. Kita lakukan hal sama dengan P2, alokasikan lagi memorinya di heap. Sekarang kita melakukannya di heap, tidak lagi di stack. Nah, kita akan melihat perbedaannya. Build,
Ctrl Shift B karena menggunakan Visual Studio. Nah, kita coba jalankan, kita lihat perbedaannya. Kita melihat hanya ada dua constructed object, tidak ada copy sama sekali. Tetapi Anda dapat melihat bahwa di sini kita memiliki memory leak. Seperti yang kita lihat pada contoh sampel sebenarnya. Kita menyelesaikan satu masalah copy dengan menggunakan pointer, tapi kita menyebabkan masalah yang lain, yaitu memory leak. Nah, bagaimana ini kita dapat atasi? Jika kita menggunakan model pemrograman yang lama dengan C++, tidak menggunakan sesuatu hal yang modern untuk C++ yang belakangan ini, maka kita harus melakukan delete secara manual terhadap semua objek yang ada di person. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda pertama kali adalah isi dari vector, isi dari person-person yang ada di dalam vector tersebut. Kita iterate dengan cara yang biasa. Mungkin semuanya sudah familiar dengan cara seperti ini. And kita akan iterate satu persatu. Di sini kita akan mencoba melakukan iterasi terhadap isi person yang ada di collection vector. Kita lakukan dengan cara yang biasa. Akses pointer i dan kita akses name-nya. Kita kiri dengan ini. Kita jalankan dulu untuk melihat bahwa apakah benar. Nah, di sini kita dapat melihat dan kita memiliki dua ubah objek Stiva Josatriani. Kita konstruk dulu, kita print nilainya, tapi dia tidak dialokasi memorinya setelah programnya selesai. Nah, di sini kita akan mendelete satu persatu objek-objek tersebut. Hal ini harus dilakukan jika Anda menggunakan raw pointer atau pointer yang bisa dilakukan pada cara-cara yang lazim dilakukan terdahulu. Kita delete memorinya satu persatu. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa objek Josatriani dan objek Citify sudah di-destroy. Tapi ya cara ini mungkin tidak begitu menyenangkan karena ini seperti sesuatu yang tidak perlu dilakukan, apalagi Anda mungkin berasal dari bahasa pemrograman yang menggunakan virtual machine dan sudah memiliki garbage collector. Ini sangat manual sekali. Nah, sekarang kita akan mengubah cara penggunaannya dengan menggunakan share pointer. Kita di sini akan mengubahnya menjadi share pointer. Kita ubah semua row type menjadi share pointer. Kita mulai dari sini saja. Share pointer. Kita gunakan person. Pastikan Anda sudah menginclude memori terlebih dahulu. Pointer person. Kita ganti setiap row pointer menjadi share pointer person. Nah, di sini kita melihat bahwa keyword new ini tidak lagi digunakan. Kita akan menggunakan dengan make share untuk menghasilkan share pointer dengan tipe person. Kita inisialisasi nilainya. Kita juga lakukan hal yang sama. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa person row pointer tidak dapat digunakan lagi. Kita akan menggunakan share pointer person. Nah,
Sini kita dapat mengurangi typing dan untuk mempermudah readability, tidak banyak boilerplate code, kita menggunakan keyword auto seperti ini. Nah, cara penggunaannya masih sama, tapi kita tidak perlu lagi melakukan delete. Kita jalankan. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih simpel dari yang tadi, dan tidak ada copy, tidak ada lagi manual memory management, semua sudah diatasi oleh share pointer. Program ini sudah dapat dikatakan aman untuk level demo. Jadi kita sangat menghemat waktu sekali dengan menggunakan share pointer dan kode kita menjadi lebih singkat. Nah, Anda mungkin juga memperhatikan di sini kita bisa menggunakan keyword auto sehingga menjadi lebih mudah dibaca. Saya sudah memperkenalkan bagaimana cara menggunakan share pointer untuk melakukan memory management. Nah, jadi saya harap Anda tidak perlu lagi ragu-ragu atau takut untuk melakukan memory management di C++, karena sebenarnya hal itu sudah tidak perlu Anda tangani sendiri kecuali untuk special case. Tapi untuk hal-hal yang biasa, kebanyakan itu bisa menggunakan smart pointer yang salah satunya adalah share pointer. Sini saya akan memperkenalkan fitur baru yang lain. Kita melakukan iterasi tadi dengan menggunakan for, kemudian kita akses seperti ini. Ini sangat imperatif karena kita mengakses person, melakukan iterasi dan sebagainya. Kita sekarang akan menggunakan salah satu fitur yang ada di algorithm header. Kita akan menggunakan for each untuk melakukan iterasi, dan Anda bahkan lihat bahwa ini lebih memiliki kode yang readable. Kita awali dengan begin, hampir sama sintaksnya, tapi kita melakukannya dengan function, tidak dengan method. Juga and sama. Nah, di sini kita akan melewatkan function. Kita bisa saja membuat function sendiri. Untuk ini kita buat saja satu function. Kita katakan namanya function print person. Nah, di sini kita akan melewatkan karena tipe datanya adalah share pointer. Kita akan membuatnya juga menjadi share pointer. Sini kita sesuaikan person. Kita lewatkan print person. Nah, kita komen dulu yang atas sehingga kita bisa melihat bahwa ini dijalankan. Hasilnya sama seperti tadi, tetapi jauh lebih simpel. Jadi untuk kedepannya mungkin Anda tidak memerlukan model yang seperti ini. Anda bisa lakukan dengan for each. Jauh lebih simpel. Nah, tapi kita lihat dulu di print version ini bahwa sebenarnya ini hanya melakukan satu baris kode saja. Sepertinya terlihat sia-sia kalau misalnya kita membuat suatu function. Kita bisa saja menggunakan anonymous function atau lambda expression yang sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan yang kita deklarasikan tadi, tapi kita
dapat langsung melakukannya inline. Sini kita buat persen, dan di sini kita langsung mengeprint hasilnya. Kita print namanya, dan selesai. Kita tidak perlu repot-repot menggunakannya ini lagi, karena kita dapat langsung mengaksesnya di sini. Kita dapat langsung meletakkannya di sini, karena untuk saat ini hanya dipakai untuk mengeprint saja. Ini lebih sederhana dan lebih menghemat. Perhatikan bahwa di sini adalah parameter yang dilewatkan ke dalam fungsi tersebut, sama seperti tadi, harus didahului dengan ini agar compiler tahu bahwa ini adalah lambda expression. Kita jalankan. Nah, hasilnya sama seperti tadi. Nah, saya sangat menganjurkan menggunakan built-in ini for each, begin, per end untuk melakukan iterasi, dan mungkin Anda bisa mengeksplor lebih dalam lagi mengenai lambda expression. Untuk saat ini saya rasa cukup sekian. Saya berharap tutorial ini bermanfaat bagi Anda semua. Kita sudah mengcover beberapa bagian tadi, yaitu memory management, copy function, for each, auto, share pointer. Mudah-mudahan hal ini bisa memberi pencerahan kepada Anda bagaimana kira-kira modern C++ dan bagaimana sebenarnya Anda harus mengubah pola pikir Anda dalam menggunakan C++ untuk tahun yang baru mungkin. Terima kasih, sekian dari saya, Willy Tambunan. Selamat mengeksplor modern C++.